Om Dion Ya. dan yang lainnya, mungkin malam ini ada yang mau disampaikan perihal masalah yang sedang dijalani. Oke, selamat malam teman-teman media yang saya cintai. Selamat malam Om Dion. Malam. Selamat malam semuanya. Ya. Jadi teman-teman, malam ini klop. Dalam artian saya sebagai kuasa hukum Om Gideon Tengker yang menerima kuasa dari 21 November 2022. Dan malam ini kita berbicara di sini sebagai kuasa hukum dari Om Gideon Tengker. Ini surat kuasanya, Om, seperti ini. Nah ini ya, surat kuasa. Setelah itu malam ini juga kita sudah bersepakat mengenai hal-hal teknis setelah pengurusan perkara nanti. Dan puji Tuhan malam ini saya senang, gembira karena Om Dion tidak datang sendiri, datang dengan saudarinya Om Dion, Mbak Indah, dan ponakannya ini Mbak Rere. Jadi klop ya, secara legalitas dan lain sebagainya itu sah. Apalagi Om Dion di sini cakap hukum, dan tentunya kami hadir di sini, kami bersepakat bahwa sudah saatnya, saat yang tepat Om Dion menuntut, meminta hak-hak selama masa perkawinan dari 1986. Jadi apa yang menjadi hak Om Dion tentunya yang kami perjuangkan di sini. Kira-kira begitu ya Om Dion ya. Mungkin Om Dion mau sepatah kata. Betul. Ya Om Dion, mungkin kalau boleh dijelaskan hak apa saja yang ingin diperjuangkan sama Om Dion sendiri. Ya. Jadi gini ya, dari Om Dion tentunya ada beberapa harta selama perkawinan itu, ada rumah, ada aset dari usaha, tempat usaha itu yang sekian lama ini. Teman tentunya tahu siapa Om Gideon Tengker. Tengkernya ini saya rasa seluruh Indonesia tahu siapa. Jadi Om Dion ini menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Tante Rita untuk mengurus seluruh usaha. Jadi gitu ya. Jadi kami dua ini sebenarnya mirip-mirip nih. Semua aset tidak ada atas nama kami ini. Oke, Om Gideon, kenapa akhirnya baru sekarang? Baru sekarang memperjuangkannya. Memperjuangkan Ya, itu. Ya, belum waktunya dan belum dapat pengacara yang tepat. Oh, belum dapat pengacara yang tepat. Ya, Iya, iya. Selain belum dapat pengacara yang tepat, Sudah ada usaha sempat dari Om ada, Gideon nggak sih ke Bu Rita untuk ngebahas masalah ini? misalnya ada Ya, omongan. belum membuka omongan itu sebelum akhirnya sekarang. Nggak ada ini, belum ada respon. Ya. Kan? Berarti Om- gini. Tapi sudah ada usaha ya Om. Jadi begini, menyangkut ada dan tidaknya pembicaraan itu, yang terakhir itu Om Dion waktu undang saya ya, waktu undang saya itu Om Dion katakan bahwa saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Rita, namun tidak ada respon yang baik, belum ada respon, sehingga saya ada beberapa kali itu saya memberi kesempatan ya, ruang kesempatan, sampai dengan saat ini akhirnya kita mengambil langkah pada malam hari ini bertemu teman-teman, karena ini paling lambat itu hari Rabu sudah didaftarkan gugatan ini. Jadi biarlah negara yang memutuskan, daripada Om Dion sudah usia seperti gini harus bola balik, harus telepon kanan kiri, ya sudahlah. Kebetulan Om Dion bertemu dengan kami sebagai kuasa hukum dan pemberi kuasa, kita tentunya lewat pengadilan lebih pasti di sana. Tidak ada berpihakan ya. Om Dion, kalau aku boleh tahu nih, seingat Om Dion selama berumah tangga, seberapa banyak asetnya sih Om yang masih terkelola sampai saat ini, mungkin dari Mama Rita? Ingat Nggak ya? banyak kan ya. Ya. Ada beberapa rumah. Kayak tahu apa lah, nanti lihat aja. Lebih dari 10 aset Om? Ya. Lebih dari 10 aset? Kurang Om? lebih. Kurang lebih? Kurang lebih. Berarti 10 aset berarti ya Pak ya? Kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kurang Ya. lebih. Iya. Hampir 10 kali. Hampir Tahu 10. Nanti bukan saya yang meriksa. Termasuk kampus Oh, itu beda. asmi ya. Oh, tidak. Beda. Jadi begini, saya bedakan dulu ya. Ini ada harta bersama. Yang kami perjuangkan di sini harta bersama.
kalau seperti teman-teman tadi bicara tentang Asmi itu kepemilikan dari orang tuanya Om Gideon. Ya, bawaan. Jadi beda ya. Tapi masih tetap dikuasain oleh Mama Rita. Enggak, oh itu beda. Oh, belum, iya. enggak. Oke. Artinya apa saja yang masih dikuasai oleh Mama Rita? Hotel kan yang di Bali? Ya, Saya udah nggak tahu lagi gimana kok kan nanti nyusul deh kayak gitu-gitunya. Aku potong cerita ya. Mbak Indah jadi Iya, boleh cerita. So, ada yang kakak lupa nih, ada kakak lupa. ya Mbak nanti Indah kita Rumah yang di Cempaka Putih itu Iya. atas nama mamanya Kak Dion ya. tadi ya. Sudah masuk semua di sini. Ya, oke. Dan dia Oke. itu mungkin di tabrik aja setelah kita mendaftar gugatan hari Rabu itu pasti kita beritakan juga kepada teman-teman apa-apa semua ya. Rilisnya tuh kami pasti berikan. Om Dion, boleh tahu mungkin pas perpisahan itu mungkin ada pembicaraan soal pembagiannya seperti apa sih kalau setelah bicara terkait harta waktu pas awal perpisahan? Jelas kali. Jadi gini, mereka ini menikah tahun 86. Kalau mau jujur, Om Dion itu orang punya. Semuanya punya Om Dion, punya orang tua. Jadi apanya yang mau dicatat, apa yang mau diperjanjikan saat itu. Sorry ya, saya harus berbicara karena Om Dion ini taruh di pundak saya, jadi saya berbicara selama kebenaran. Jadi saat itu tidak pernah ada perjanjian, hanya tahu menikah aja saat itu. Dan selesai pun Om Dion terakhir masih ngomong ya, tapi Bu Ritanya tidak merespon. Jadi intisari seperti itu. Orang dua ini bertemu nggak ada solusi. Kalau ada solusi kan tidak mungkin Om Dion datang ke sini, benar kan? Seperti itu. Lalu setelah memutuskan ingin memperjuangkan aset-aset tersebut, apakah sudah ada perhitungan jatahnya Om Dion berapa, jatahnya Mama Rita berapa? Nah itu nanti. Bahkan dulu ya Bang? Nah, kalau secara keseluruhan sudah ada dalam bayangan kami ya. Namun itu kan akan dibagi dua semua itu. Oh, dulu. Pasti lah dibagi dua semua itu aset segala macam itu. Diperhitungkan semua di pengadilan nanti. Biarlah hakim yang memutuskan. Tapi yang pasti dalam perjalanan Om Dion akan mendapatkan hak sesuai dengan yang tertulis. Akhirnya kita bertemu kembali saat ini dan Om Dion bilang bantu saya. Tapi tuntutan ganti rugi yang rumah di Cempaka Putih. itu diperkirakan berapa sih yang diminta di? Wah, nggak tahu ini. Kan sama 20 tahun tuh. Udah ada semua ya. Sudah ada semua. Biarkan gini. Jadi gini teman-teman, saya harap teman-teman bersabar. Biarlah mereka yang berikan ke teman-teman. Kan kita daftar gugatan itu dengan relas panggilan itu akan dikirim ke mereka kan. Biarlah mereka yang menjawab. Oh, sekian. Ya. Tapi memang ada sudah- somasi nggak sih, Om? Jadi gini. Saya dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya ke Om Dion. Bayangkan dari 21 November sampai malam ini kita bertemu, karena saya masih memberikan ruang dan waktu agar ini ada penyelesaian secara kekeluargaan. Saya bilang, Om, saya malu juga nih Om, lucu-lucu aja nih gimana. Tapi ternyata Om Dion bilang, wah udah lanjutkan, masukin gugatan. Akhirnya ya malam ini kita bertemu, karena paling lambat hari Rabu itu kita sudah daftarkan. Oke. Om, Ya. anak-anak sendiri tahu nggak sih Om kayak Gigi dan Caca? Iya. Sempat Om membicarakan ke mereka gitu. Sebagai penyambung lidah. Bukan urusan anak-anak yang beda, urusan ini saya sama ibunya. Oke. Anak-anak sempat tinggal di sana memang. Hmm. Gitu. Tapi Oke, komunikasinya seperti apa Om dengan anak-anak, dengan Gigi dan Caca Iya. sendiri mempermasalahkan itu? No comment. Oke. Tapi anak-anak ada nggak sih kayak berusaha menjadi mediator? Iya, penyambung lidah gitu Om. Menjembatani gitu. Menjembatani. No comment. No. Tapi berarti Om optimis ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pastilah. Optimis. Kita optimis, Iya, kita sangat selama- optimis. Saya kan sebelum bikin perjanjian dengan Pak Erles, saya juga bicara dulu dengan Pak Erles, pengacara saya, bagaimana ini positif nggak nih atau negatif. Dia bilang ini positif. Kalau nggak, apa gunanya saya mau belain orang yang salah gitu loh. Apabila tidak digubris nih Bang dari pihak sana gitu, Langkah mungkin apa? langkah apa yang mau dilakukan sama kalian sebagai
Tim dan Om Dion Menggugat. sendiri. Jadi begini, ini kita masukin gugatan ke pengadilan. Sekian lama ini, bagaimanapun juga yang namanya suami istri masih dalam terikat perkawinan, tentunya itu harus dibicarakan bersama. Toh, pada akhirnya kan mereka juga udah selesai. Niat baik itu ditunggu Om Dion sampai dengan kemarin itu tidak ada pembicaraan dari Ibu Rita, sehingga Om Dion dengan terpaksa datang ke kantor sini meminta saya sebagai kuasa hukum untuk mengurus seluruh aset-aset selama mereka bersama. Di luar itu kita tidak masuk, cuma bersama. Apa saja aset-asetnya Om Dion Ya. dan nominal yang ingin Perjuangkan ini. diperjuangkan nominalnya berapa Om? Waduh, belum tercatat semua itu, nanti Pak Eres yang tahu semuanya, karena saya tidak tahu semua jumlah aset itu bagaimana begitu loh. Tapi yang paling Kisarannya diingat, berapa? yang paling diingat apa aja sih Om asetnya Om yang untuk yang diperjuangkan ke depan ini? Salah satunya. Salah satunya. Salah satu. Ya, Apakah? mungkin frame bridge. Oke. Itu rumahnya. PH ya, di PH ya. Cempaka PH. Putih ya. PH dan rumah itu. Ya semua usaha dia lah selama perkawinan. Untuk nominalnya belum tahu ya Om? Belum. Jumlahnya berapa? Belum. Atas namanya atas nama siapa sih Om? Waktu itu. Apanya? Maksudnya Bangunan Perusahaan. itu. Ya, rumah, usaha itu kepemilikan Udah atas nama Bu Rita. udah atas nama Bu Rita. Iya. Sebelumnya memang atas nama Om Gideon atau Bukan, kan dia berusaha sendiri. Tapi masih tetap istri saya karena belum cerai. Oke. Jadi statusnya masih ya kita serahkan ke pengadilan untuk dapatkan apa ya namanya dengan kuasa hukum Harta bersama ya? Harta bersama. dalam pernikahan ya. Ya, Om, kenapa harus memakai nama Ibu Rita Amalia sendiri, padahal pada saat itu kan statusnya Om sama Ibu Rita masih suami istri. Kenapa tidak pakai dua nama, iya. atau nama Om Atau sendiri? nama Om. Nah, Oh, itulah. jadi begini. Kalau masalah itu biasanya jangankan Om Gideon ya, saya pun sama. Contoh ya, saya tidak punya aset apapun. Semua sampai sepeda motor itu nama istri saya. Namanya orang berkeluarga, berumah tangga itu biasa, mempercayakan. Apalagi Om Dion ini kan, ya teman-teman tentunya tahu siapa Om Gideon Tengku kan ke pengadilan. Dari pengadilan itu, pengadilan kan negara di situ. Kalau tidak dikubris ya disita dong. Itu ada tahapnya, nanti ada tahapnya. Tapi saya rasa mereka sudah persiapkan juga karena seperti mereka tahu waktu saya beberapa kali bertemu Om Dion di sini, mereka tahu. Dan kita ke PN Selatan ya, PN Pusat pun mereka tahu. Mereka tahu. Mereka tahu. Ketika itu responnya mereka sendiri seperti apa Om? Pas mereka tahu. Ya, kalian bisa lihat di infotainment atau di majalah, kalian buka saja. Ada kok di situ pernyataan. 3 hari sesudah kan keluar. Tapi kami diam aja sampai malam ini. Tapi ini nggak usah dibahas ya, nggak usah kita melebar. Yang penting kita bertemu di sini mencari solusi, kita masukin gugatan, mereka menjawab, kita bertemu di pengadilan. Oke Bang, ini gugatan yang akan masuk kan tentu pasti ada tuntutan gitu. Sementara tadi yang di garis besarkan itu ganti rugi, itu di total kisarannya ganti rugi berapa sih Nah, Bang? ganti rugi itu bukan yang utama. Iya. Yang utama itu pembagian gonogini. Oke. Gitu ya. Kisaran Iya, kisaran tuntutannya Bang. Setelah dihitung-hitung kisaran tuntutan berapa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Belum ya? Hah? Miliarannya belasan kah atau berapa? Puluhan kan? Miliaran lah. Miliaran. Kalau nggak miliaran nggak mungkin lah Om datang sini. Belasan apa Om puluhan, Bang? punya aset besar. Puluhan atau belasan Bang? Puluhan atau belasan? Puluhan ya Bang? Belum tahu nanti lihat. Nanti ya. Kalau nominalnya enggak. Kita bisa akhiri ya. Karena Satu sudah lagi banyak Om juga Dion teman-teman. boleh, Om Dion itu kan pas seperti saat itu mungkin aset yang tersisa di Om Dion apa aja sih? Mungkin kan semua di ini mungkin apa yang Om Yang Dion- diperoleh sama Om dari hasil Yang perceraian kemarin Om. Mungkin rumah tinggal yang sekarang aja atau apa? Atau seperti Ada apa, Om? lagi atau hanya Nggak ada yang didapat Om. Maksudnya dari harta bersama gitu nggak ada yang didapat. Maksudnya Om Dion gak dapat apa-apa? Iya. Belum dapat apa yang dikuasain sama Om. Itu rumahnya Om Dion. Oh. Jadi sama sekali belum dapat apa-apa ya. Belum ada yang dikuasai berarti Om ya, dari harta bersama. Oh. Siap.
Oke. Berarti Oke, semua oke. dikuasain Oke, sama terima Mama kasih Rita ya? Ade, terima kasih saudaraku malam ini sesuai dengan yang tertulis. Harapan saya, Ibu Rita, Om Dion di usia yang tidak muda lagi, marilah kita menundukkan kepala, tidak usah berbesar hati, tidak usah keras hati ya, tidak usah keras hati, yang hak menjadi hak, yang batil menjadi batil, itu saja harapan saya sebagai pastor. Om, boleh nanya kah? Tadi kan Om bilang kenapa baru sekarang, karena ini baru waktunya gitu kan. Maksudnya baru saatnya dibuka sekarang. Apakah sebelumnya memang ada kesepakatan yang masih bisa dijalanin sama Mama Rita sampai akhirnya belum dibuka kemarin-kemarin dan baru sekarang, atau mungkin karena apa sih Om? Banyak kendala. Oh, banyak kan. Apa saja mungkin kendalanya yang menghambat? Ya, banyak lah, saya nggak bisa cerita. Komunikasi salah satunya ya Om? Ya komunikasi nggak ada sama sekali. Berarti komunikasi sepihak lah bisa dibilang seperti Iya. itu ya Om? Oh, tadi kan maaf. bilang rumah di Cempaka Putih kan atas nama masih atas nama ibu Mama. dan nama Udah. dari Udah saya sekarang. Nah itu kenapa sih dari Mama Rita sendiri masih mempertahankan sedangkan itu masih atas nama Enggak mempertahankan itu. Ya ada rumah sendiri di sebelah. Ada beberapa rumah di sebelah situ. Yang dipakai buat Friendrix itu yang saya mau tuntut pemakaiannya selama 20 tahun tanpa ada apa-apa. Ditinggalin rumah juga dalam keadaan hancur waktu itu, tidak ada penyerahan kunci. Ini pulang rumah dalam keadaan baik, terbongkar semua, rusak semuanya udah. Ya rusak lah, gimana sih, kayak nggak dipakai, nggak ditinggalin. Isinya kan dia pakai pulangnya dalam posisi yang Baik, baik untuk ditinggali lagi kembali. Gitu. Bang, aku melihat permasalahan ini yang dialami Om Dion, ada imbas ke diri Om Dion kepada semua masalah ini, imbas ke diri Om Dion. Dan mungkin maaf mental health-nya gitu atau apa gitu. Oh tidak, buktinya malam ini Om Dion sangat lancar ya. Seperti Om Dion bilang tadi, Om Dion baru ketemu waktu yang indah. Dan Om Dion baru bertemu lagi saya. Saya kenal Om sudah cukup lama,